Kamis ya Bapak Ibu. Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020. Bapak Ibu, kami ingin tes dulu untuk layar dan juga suara. Apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara kami dan bisa melihat layar dengan jelas? Mohon bisa disampaikan di kolom question. Terima kasih. Baik, ini sudah ada dari Ibu Aulia Usman, bisa? Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mengalami yang bisa melihat layar dan suara dengan jelas, Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom question untuk responnya. Baik, sudah ada. Terima kasih Ibu Aulia Usman dan Ibu Salsa. Ya, terima kasih untuk responnya. Jadi kembali saya mengucapkan selamat sore kepada Bapak Ibu para nasabah Philips Sekuritas. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya Bapak Ibu. Hari ini kita bertemu kembali ini di kegiatan Start Trading in Global Market with Philip Capital, dan hari ini kita akan membahas juga mengenai Introduction to CFD. Jadi untuk produk CFD dari Philip Securities Singapura. Bapak Ibu, hari ini bersama saya Marta dari bagian edukasi. Nanti saya tidak sendiri Bapak Ibu, akan ditemani oleh Pak Leo dari bagian Global Market. Pak Leo, bisa dengar suara saya? Ya, terdengar sekali, Marta. Iya, baik. Dan juga nanti akan ada Jonathan dari Philips Security Singapura yang akan join untuk menjelaskan mengenai produksi FD. Kegiatan ini kurang lebih akan berlangsung 2 jam, Bapak Ibu, dan misalnya nanti Bapak Ibu ada keperluan dan harus tidak dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai, kami sudah menyiapkan rekamannya untuk Bapak Ibu, jadi nanti rekamannya akan dikirimkan secara otomatis ke email Bapak Ibu 3 jam setelah kegiatan. Jadi untuk 1 jam pertama ini kurang lebih kita akan bahas dulu mengenai bagaimana cara bertransaksi di global market yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Leo. Kemudian kita akan melihat juga nanti bagaimana untuk cara pembukaan akun dan sedikit demo trading. Ini dari Poem Singapura. Kemudian nanti akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, nanti jangan ragu untuk menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu di kolom question. Baik, kita langsung mulai saja ke Pak Leo. Pak Leo sudah siap? Ya, sudah, Marta. Ya, baik. Silakan Pak Leo. Baik, terima kasih, Marta. Selamat sore, Bapak, Ibu semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di event Global Market Philips Sekuritas Indonesia. Mungkin Bapak atau Ibu sebagian sudah ada yang berinvestasi atau trading di local market, dan mungkin sebagian malah sudah ada yang memiliki exposure di global market. Nah, untuk yang sampai saat ini belum memiliki exposure atau belum berinvestasi atau trading di global market, mungkin pertanyaannya adalah mengapa berinvestasi di global market seperti itu. Nah, untuk beberapa alasannya kita perlu berinvestasi di global market adalah salah satunya berinvestasi di perusahaan-perusahaan kelas dunia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menikmati pertumbuhan dari perusahaan yang terrefleksi pada harga saham yang meningkat dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk diversifikasi. Diversifikasinya atas apa? Di sini ada banyak yang kita diversifikasikan. Dari produk investasinya juga kita diversifikasikan. Di global market kita menyediakan beberapa produk yang bisa investor miliki. Ada antara lain adalah saham, kemudian kita ada juga reksadana atau di sana lebih common disebutnya unit trust. Kita juga ada ETF, kemudian ada bonds, dan kita ada warrant dan CFD. Nah, untuk CFD ini kebetulan jadi produk fokus kita sore ini. Nanti untuk CFD akan lebih detail dan lebih jelas disampaikan oleh Jonathan dari Philips Singapura. Nah, selain diverifikasi atas produk investasi, diverifikasi lain yang perlu atau Ibu Bapak lakukan adalah atas industri dari portfolio yang Bapak miliki. Portfolio di sini bisa dalam bentuk saham seperti itu. Dan juga diversifikasinya adalah terhadap currency. Nah, terkait untuk diversifikasi terhadap currency, Bapak atau Ibu di sini akan memiliki opportunity atau tambahan nilai investasi atas pelemahan rupiah jika Bapak berinvestasi di global market, karena mata uang yang di sana Bapak pegang adalah mata uang non rupiah seperti itu.
Nah, selain manfaat yang diterima investor, dalam hal ini Bapak dan Ibu, sisi lain adalah risiko yang harus dihadapi oleh Bapak dan Ibu ketika Bapak Ibu berinvestasi di global market. Selain risiko-risiko pasar ataupun risiko likuiditas dan risiko lainnya yang melekat pada instrumen investasi, risiko yang perlu diperhatikan juga adalah risiko currency dan risiko politik. Risiko politik dan hukum ini sebenarnya masuk dalam systemic risks yang tidak bisa diuraikan lagi dalam sebuah portfolio seperti itu. Nah, selain risiko itu, ada juga risiko yang perlu Bapak hadapi adalah risiko atas kurs yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi selain Bapak memiliki opportunity untuk penambahan nilai investasi dalam kurs, Bapak Ibu juga memiliki risiko atas kurs juga, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah risiko atas informasi. Kenapa ada risiko informasi? Karena jarak antara Bapak dan Ibu sebagai investor terhadap instrumen yang Bapak pegang itu cukup jauh, dalam arti Bapak di Indonesia sementara investasi Bapak di luar negeri. Tapi sebenarnya untuk masalah risiko informasi ini Bapak Ibu bisa hadapi atau Bapak Ibu bisa minimalis dengan ya lebih aktif untuk mencari informasi yang sekarang relatif lebih mudah karena adanya Google. Jadi Bapak bisa cari informasi di sana, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa keuntungan untuk berinvestasi atau trading di global market. Nah, di Philip, kita sebenarnya untuk global market ini, Bapak dan Ibu nanti kita hanya bantu, dari pihak Indonesia kita hanya bantu, karena untuk pembukaan account global market itu sendiri nanti under Philip Capital Singapura. Seperti itu. Nah, untuk proses pembukaan account-nya, di sini saya coba sampaikan juga, karena untuk pembukaannya tidak terlalu sulit. Bapak Ibu cukup akses saja untuk website Philip Singapura di www.poems.com.sg. Nah, nanti di sebelah kanan atas itu ada menu Open Account. Bapak Ibu tinggal klik di sana, kemudian Bapak lengkapi formulir online-nya. Di sana Bapak tinggal mengisi data diri, kemudian dokumen yang perlu di-upload adalah fotokopi KTP, kemudian paspor. Nah, paspor ini harus valid sampai dengan 6 bulan ke depan. Paspor yang akan diperlukan adalah halaman pertama dan halaman 48, dan kemudian juga diperlukan tagihan kartu kredit fotokopinya untuk mereferensikan alamat tempat tinggal Bapak Ibu sekarang jika berbeda dengan alamat KTP, seperti itu. Nah, setelah Bapak lengkapi itu semua, prosesnya ditunggu 7-10 hari kerja, pihak Singapura akan proses pembukaan account-nya. Setelah 7-10 hari kerja, Bapak akan terima email dari Singapura, itu berisi akun detail Bapak dan link untuk membuat password untuk login ke platform itu, seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa memilih Philip dibandingkan provider lainnya atau platform lainnya, di sini bisa saya sampaikan pertama ya, yang itu adalah kita meng-cater sampai dengan 26 bursa utama dunia. Jadi dalam satu platform, Bapak Ibu tidak hanya bisa untuk transaksi atau investasi di Singapura, tapi juga di US, kemudian di China, di Hong Kong, Aussie, seperti itu, ataupun even di Europe, seperti itu. Nah, untuk hal lainnya adalah kita ada representative office di Indonesia. Mungkin beberapa platform lainnya yang online basis, digital basis gitu, bisa menawarkan Bapak juga untuk trading, tapi mereka tidak ada representative office. Kesulitannya adalah ketika Bapak Ibu memiliki kendala, memiliki masalah, itu biasanya sedikit tanda kutip terlantar. Nah, sementara di Indonesia kita ada representative office, jadi kalau Bapak Ibu memiliki kesulitan ataupun memiliki hambatan, even Bapak Ibu memiliki rasa ingin tahu lebih jauh ataupun Bapak membutuhkan rekomendasi, kita bisa menjembatani untuk kebutuhan Bapak Ibu, seperti itu. Nah, hal lainnya yang perlu Bapak Ibu notice adalah kita bisa
menerima sampai dengan 10 mata uang untuk investasi Bapak Ibu. Seperti misalnya Singapura, US dollar, China yuan, Japanese yen. Nah, semua mata uang ini bisa Bapak Ibu transaksikan sesuai dengan bursa yang Bapak Ibu ingin masuk seperti itu. Nah, untuk transfernya Bapak Ibu bisa melakukan transfer dari Indonesia. Katakan Bapak Ibu transfer dalam satu currency US dollar, nah kemudian suatu saat Bapak Ibu melihat opportunity lain di Hong Kong, bursa Hong Kong, Bapak Ibu tidak perlu lagi transfer Hong Kong dollar dari Indonesia, tapi dari US dollar yang Bapak Ibu sudah miliki, Bapak bisa convert langsung di platform kita seperti itu. Dan rate kita sangat favorable, kita tidak lebar untuk rate-nya, bahkan rate kita bisa dibilang sangat mendukung untuk transaksi Bapak Ibu semua karena kita tidak ambil margin terlalu besar di sana, Pak. Nah, ini tadi seperti saya sudah sampaikan, kita ada multi produk banyak sekali di global market, ada stock CFD, reksadana, unit trust, bond, warrant, even ETF ada. Nah, untuk produk ini sendiri Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan profil ataupun tujuan investasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada memiliki kesulitan atau Bapak Ibu masih sangat tidak familiar dengan produk-produk ini, Bapak Ibu bisa tanyakan langsung dengan kita ataupun dengan pihak Singapura, seperti itu. Nah, di sini saya coba sampaikan juga untuk biaya-biaya transaksi di global market. Kita saat ini ada 3 tiering untuk kategori klien. Yang pertama adalah starter. Jadi kategori starter ini untuk klien yang memiliki dana dari di bawah 1.000 Sing dollar sampai dengan di bawah 30.000 Sing dollar. Kemudian kategori kedua adalah untuk yang premier, ini dengan kategori dana 30.000 sampai dengan di bawah 250.000 Sing dollar. Dan yang terakhir adalah yang transaksi untuk klien platinum kita itu untuk 250.000 sampai dengan lebih dari 250.000. Jadi minimum 250.000 ini masuk dalam kategori privilege. Nah, dari masing-masing tiering ini Bapak Ibu akan ditentukan biaya transaksinya. Contoh misalnya Bapak Ibu tadi transfer misalnya katakan 31 Sing dollar, 31.000 Sing dollar gitu ya. Bapak Ibu masuk dalam kategori premier. Meskipun ketika Bapak Ibu transaksi misalnya hanya 1.000 Sing dollar, tapi karena dana Bapak Ibu di Singapura ada lebih dari 30.000, dalam hal ini 31.000, nah Bapak Ibu akan dikenakan minimum transaksinya adalah 0,10% dari 1.000 Sing dollar. Jadi Bapak Ibu tidak harus transaksi dalam nominal 30.000 Sing dollarnya, tapi ketika Bapak Ibu dananya ada 30.000 Sing dollar, Bapak Ibu transaksi hanya 1.000 ataupun hanya 2.000, itu kita akan mengenakan biayanya 0,10 sesuai dengan tiering yang kedua. Seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk market rata-rata ini untuk biayanya adalah percentage dengan ada minimum commission-nya. Di sini untuk Singapura minimum commission 10, kemudian untuk Hong Kong minimum commission Hong Kong dollar 80 dan China yuan untuk China di 80 juga. Nah, untuk khusus untuk US dollar atau untuk market US ini tidak dikenakan percentage, tapi dikenakan fix. Jadi kalau Bapak Ibu masuk kategori starter, Bapak Ibu dikenakan 10,88 US dollar. Kalau Bapak Ibu masuk kategori premier tadi, Bapak Ibu hanya dikenakan 8,88 US dollar seperti itu. Nah, untuk saat ini sampai dengan 31 Desember, khusus untuk market Singapura, kita tidak mengenakan minimum commission. Jadi kalau Bapak Ibu katakan lagi kondisi normal, Bapak Ibu taruh dana di sana, katakan misalnya 10.000 Sing dollar, Bapak Ibu masuk dalam kategori starter package-nya. Nah, ketika Bapak Ibu transaksi di market Singapura, Bapak Ibu akan dikenakan 0,12%. Tapi kalau Bapak Ibu transaksinya di bawah minimumnya, dalam hal ini 10 Sing dollar, maka Bapak Ibu akan dikenakan 10 Sing dollar. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu transfer di sana dana Bapak Ibu di Singapura ada 10.000 Sing dollar, tapi Bapak transaksi pembelian sahamnya hanya 1.000 Sing dollar. Itu harusnya kan Bapak dikenakan hanya 1,2 Sing dollar, tapi
karena minimumnya adalah 10 Sing dollar, maka Bapak dikenakan 10 Sing dollar. Nah, sampai dengan Desember 31 ini kita tidak mengenakan minimum commission. Jadi kalau Bapak Ibu transaksi hanya 1000 Sing dollar, Bapak dikenakan hanya 1,2 Sing dollar, tidak lagi 10 Sing dollar seperti itu. Nah, untuk market lainnya ada minimum commission-nya. Bapak Ibu bisa lihat di sini sesuai dengan marketnya masing-masing dan sesuai dengan tiringnya masing-masing. Seperti itu. Ini khusus untuk fee transaksinya. Seperti itu. Nah, selain alasannya tadi kenapa memilih Philips, di sini bisa kita sampaikan adalah kelebihan kita. Kita sudah 40 tahun di market. Kita sudah memiliki lebih dari 40.000 financial product dari reksadana, unit trust seperti itu, kemudian ada ETF, CFD, kita sampai lebih dari 40.000 produk. Dan kita juga ada representative office di 15 negara, termasuk di Indonesia. Nah, untuk transaksinya, nanti Bapak Ibu ada platform untuk transaksinya. Kita ada 3 media Bapak bisa pergunakan. Bapak bisa menggunakan web base, Bapak cukup akses di www.poems.com.sg. Kemudian Bapak juga bisa download platformnya di PC, itu bisa download Mercury, nama platformnya. Atau kalau Bapak memang sangat mobile dan Bapak merasa lebih terbiasa dengan handphone, Bapak bisa juga download Bapak Ibu melalui apps kita. Ini nanti Bapak cukup search saja di Play Store, Poems SG 2.0 seperti itu. Nah, untuk lebih detail mengenai penggunaan platformnya, tentang bagaimana bertransaksinya, dan untuk melihat menu-menu yang ada di dalam platform ini, Bapak Ibu nanti akan dibantu oleh rekan saya, Marta, seperti itu. Baik, Marta, mungkin bisa dilanjutkan untuk detail mengenai menu dalam platform ini. Iya, baik Pak Leo. Jadi saya mungkin akan langsung sambung untuk dari web poems.com.sg ya Pak. Ya, silakan. Baik, sebentar saya ambil dulu. Baik Bapak Ibu, Pak Leo, ini layarnya sudah berganti? Baik. Ya, sudah. Baik Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk-produk ataupun fee, ini nanti Bapak Ibu bisa langsung buka di web kami di poems.com.sg, di mana di sini Bapak Ibu ini bisa Bapak Ibu kalau mau melihat list produknya, Bapak Ibu bisa klik langsung ke poems.com.sg, masuk ke products and services. Nanti untuk masing-masing produk ini Bapak Ibu bisa klik. Nah, untuk saat ini kita coba dulu untuk yang stock and shares. Jadi karena rata-rata nasabah yang membuka akun ini memang ingin bertransaksi saham. Jadi walaupun tidak menutup kemungkinan juga untuk produk-produk yang lain. Nah, di stock and shares ini nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini ada kurang lebih 24 market, global market yang ditawarkan, dan di sini Bapak Ibu mayoritas ini Bapak Ibu sudah bisa transaksikan secara online. Jadi baik itu di kawasan Asia, Eropa maupun di Amerika. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin cek apakah market yang Bapak Ibu ingin transaksikan ini bisa ditransaksikan secara online atau tidak, nantinya Bapak Ibu bisa melihat dari sini, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, kemudian kalau misalnya di sini ada trade with poems, yang artinya ini bisa ditransaksikan secara online. Tapi kalau misalnya seperti ini, Bapak Ibu kosong, contohnya untuk market Taiwan, kemudian Shanghai B, Shenzhen B, kemudian Filipina, South Korea, Vietnam, dan beberapa market di Eropa. Nah, ini tidak bisa secara online. Nah, kalau tidak bisa secara online, Bapak Ibu artinya ini Bapak Ibu perlu kalau mau transaksi itu harus telepon ke dealer atau bagian dealing di Singapura seperti itu, dan tentunya fee-nya berbeda. Tetapi untuk market mayoritas market seperti yang besar ya, Singapura, US, Hong Kong, China, itu rata-rata semuanya sudah bisa ditransaksikan secara online.
Nah, saya jelaskan sedikit, Bapak Ibu, nantinya selain fee, nanti kita akan lihat mengenai fee, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui detail tentang market suatu negara, misalnya Bapak Ibu tertarik untuk bertransaksi di market Singapura misalnya, nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Kemudian nanti akan dijelaskan detail-detailnya seperti jam perdagangannya, kemudian penyelesaian transaksinya. Jadi ini contohnya untuk market Singapura, transaksinya itu mulai dari jam 9 pagi, tapi ada masa pre-opening, itu dari jam 8.30 sampai jam 9. Nah, transaksinya sendiri dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian nanti ada break dari jam 12 sampai jam 1, dan nanti terakhir dimulai lagi jam 1 siang sampai jam 17 begitu. Jadi sampai jam 5 sore. Nah, ini untuk market Singapura. Kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa cek di sini untuk price range harganya, untuk bid size-nya. Kemudian untuk di sini ada apa? Untuk libur seperti itu. Kemudian untuk lot size-nya sendiri untuk Singapura itu adalah satu pembelian minimalnya adalah satu lot Bapak Ibu. Jadi satu lot itu 100 lembar. Kemudian nanti kalau misalnya Bapak Ibu bertransaksi, misalnya di market Singapura, nanti Bapak Ibu bisa transfer mata uangnya dalam mata uang Singapura, ataupun misalnya dalam mata uang USD, itu bisa, nanti bisa dilakukan currency conversion seperti itu. Nanti bisa dilakukan currency conversion-nya itu secara langsung dari aplikasi. Kemudian, ini selain market Singapura, misalnya Bapak Ibu ingin transaksi market US, kemudian ingin tahu US bukanya jam berapa, begitu ya. Kalau market US itu memang karena perbedaan waktu ya. Jadi kalau di sana, ini nanti kita jam setengah 10 Indonesia, waktu Indonesia itu bukanya. Nah, nanti transaksinya hingga jam 4 pagi seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti transaksinya US market mungkin harus diatur kembali untuk jam tidurnya seperti itu. Lalu selain kalau untuk US market lot size-nya sendiri itu adalah Bapak Ibu bisa beli minimal 1 lembar untuk US market, sedangkan untuk penyelesaian transaksi itu rata-rata market semua sudah T+2 Bapak Ibu. Jadi sudah seperti market di Indonesia. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau lihat untuk detailnya masing-masing market nanti bisa langsung diklik. Kemudian mungkin saya jelaskan sedikit juga tentang cash plus account. Jadi nanti akun yang akan dibuka oleh Bapak Ibu itu namanya adalah cash plus account, yang mana akun ini nanti dibukanya ke Philips Securities Singapura. Lalu Bapak Ibu nanti untuk yang tadi Pak Leo sudah jelaskan, ini untuk saat ini sendiri ada promo itu no minimum commission itu untuk bertransaksi di market Singapura. Begitu, jadi nanti tinggal 0,12 kalau masuk ke kategori starter, ini dikalikan dengan nilai transaksi kita. Kemudian untuk US market sendiri nanti fee-nya itu flat, yang tadi seperti sudah dijelaskan, itu mulai dari 10,88, atau kalau misalnya Bapak Ibu nanti sudah di atas 250.000 asetnya, set value-nya, baik cash ataupun stoknya, fee-nya akan turun ke 6,88. Nah, ini list-nya. Kemudian Bapak Ibu juga perlu mengetahui ini jadi ada promo Bapak Ibu untuk pembukaan akun. Jadi untuk saat ini sendiri, jika Bapak Ibu membuka akun dan bertransaksi sebelum 31 Desember, ini ada free 5 transaksi pertama, baik itu di market US ataupun di market Singapura. Jadi tidak dikenakan fee seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan bagi Bapak Ibu yang baru akan membuka akun. Kemudian untuk cash plus account-nya sendiri itu mungkin saya jelaskan dari sini, Bapak Ibu ada beberapa biaya yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi cash plus account sendiri itu adalah akun yang memiliki standby margin facility, yang artinya di sana Bapak Ibu bisa memanfaatkan jika ingin bertransaksi dengan margin atau dengan hutang. Untuk marginnya sendiri itu nanti berapa besarannya itu nanti akan sangat tergantung kepada saham yang Bapak Ibu beli. Jadi nanti akan dibagi sahamnya itu grade A, grade E, grade B atau grade C seperti itu.
Kemudian untuk bunganya sendiri, ini untuk margin, itu yang ini Bapak Ibu yang multi currency facility, itu untuk Singapura adalah 6% per tahun, untuk US sekitar 7% per tahun, begitu. Kemudian untuk biaya-biaya, selain biaya ini terkait dengan fee transaksi, ini ada biaya lain yang akan dikenakan. Antara lain ini adalah bagi Bapak Ibu yang asetnya di bawah 250.000. Jadi yang pertama ini namanya account maintenance fee. Jadi ada dua biayanya. Yang pertama adalah account maintenance fee yang dikenakan setiap 3 bulan. Jadi per 3 bulan ini 15 Singapura dolar. Di mana untuk 15 Singapura dolar atau biaya account maintenance fee ini itu bisa di waive atau digratiskan dengan catatan Bapak Ibu ada melakukan transaksi paling tidak 1 kali dalam 3 bulan. Jadi kalau misalnya dalam 3 bulan ini ada transaksi 1 kali, maka akan digratiskan biaya account maintenance fee-nya. Sedangkan untuk yang asetnya sudah di atas 250.000 itu nanti akan digratiskan untuk account maintenance fee-nya. Kemudian untuk selain account maintenance fee ada juga foreign shares custody charge, itu adalah biaya yang dikenakan apabila Bapak Ibu menyimpan, ya di sebelah sini, Bapak Ibu menyimpan saham di luar saham Singapura. Untuk penyimpanan saham Singapura sendiri itu tidak ada biaya, tetapi kalau Bapak Ibu misalnya menyimpan saham US atau saham Malaysia, itu nanti akan dikenakan 2 Singapura dolar per saham per bulan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya 3 saham, misalnya Amazon, Apple, kemudian Kraft gitu ya, 3 saham, berapapun lembarnya, itu maka 3 ini akan dikalikan dengan 2 Singapura dolar per bulannya. Nah, nantinya kalau misalnya Bapak Ibu melakukan transaksi minimal 2 kali dalam sebulan atau total 6 kali dalam 3 bulan, jadi ini bisa digratiskan kalau misalnya ada transaksi paling tidak 6 kali dalam 3 bulan. Karena biaya account maintenance dan foreign shares custody ini itu akan dikenakan per 3 bulan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ada bertransaksi di bulan ketiga ini 6 kali seperti itu, nah itu nanti akan digratiskan dari 2 macam biaya ini. Gitu. Jadi persyaratannya itu 6 kali transaksi untuk 3 bulan. Kemudian kalau misalnya untuk dividen itu ada dikenakan jika mendapatkan dividen itu 1% dari nilai dividennya. Itu untuk handling fee begitu. Nah, ini untuk cash plus account Bapak Ibu, kemudian mungkin saya jelaskan dulu untuk tadi kalau misalnya selain saham Bapak Ibu itu ada banyak produk yang Bapak Ibu bisa beli. Misalnya Bapak Ibu ingin cek ETF atau unit trust atau bonds. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa klik. Kemudian untuk platformnya tadi Pak Leo sudah sampaikan, Bapak Ibu bisa transaksi lewat web yang sebentar lagi nanti akan saya demokan, poems.com.sg nanti loginnya. Kemudian bisa juga lewat Poems Mobile, ini bisa di Bapak Ibu download dari App Store ataupun dari Play Store, dan Poems Mercury yang versi untuk desktop, ini untuk Windows begitu. Kemudian kalau misalnya nanti di sini Bapak Ibu misalnya ingin melihat-lihat dulu untuk dalamnya, ingin mengecek misalnya saham apa aja yang bisa saya beli, kemudian cara belinya seperti apa, Bapak Ibu bisa request untuk demo. Jadi akan diberikan demo 1 bulan, nanti Bapak Ibu silakan masuk ke poems.com.sg, kemudian masuk ini, try demo. Jadi di input data-datanya Bapak Ibu nanti akan diberikan free untuk demo 1 bulan. Begitu. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu nanti akan melakukan pembukaan akunnya dilakukan secara online Bapak Ibu, namun untuk caranya kami sarankan Bapak Ibu bisa kontak ke kami dulu, ke tim Global Market, nanti Pak Leo akan sampaikan nomor handphone ataupun emailnya, jadi supaya nanti jelas untuk step-stepnya. Kurang lebihnya untuk pembukaan akunnya seperti ini. Jadi pembukaan akunnya sendiri full dilakukan secara online, Bapak Ibu, jadi tidak perlu ada dokumen yang dikirimkan
yang akan dikirimkan kepada kami gitu. Jadi ataupun tidak ada yang perlu dikirimkan ke Singapura. Nantinya dari kami sendiri itu akan melakukan KYC lewat face to face dengan Bapak Ibu. Baik, nanti kita lihat ya. Kalau mau ingin membuka akun Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan klik open an account di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu pilih account type-nya adalah yang cash plus account. Nah, ini yang memang brokerage fee-nya itu lebih rendah. Lalu setelah itu Bapak Ibu nanti sudah diklik cash plus account-nya, kemudian ini di fasilitasnya diklik yang trading facilities, kemudian yang multi currency facility, jadi ada 10 mata uang. Kemudian di sini ada smart park yang sifatnya opsional, boleh Bapak Ibu klik, boleh juga tidak. Jadi Smart Park itu apa? Kalau Bapak Ibu sudah nasabah Philips Sekuritas Indonesia, mungkin sudah familiar dengan produk atau fitur auto sweep. Jadi yang otomatis mengkonvertkan uang Bapak Ibu yang menganggur di RDI ke reksadana pasar uang. Nah, di Singapura itu juga ada namanya Smart Park. Jadi Smart Park ini akan otomatis mengkonversikan uang yang ada di rekening itu ke reksadana, jadi reksadana pasar uang. Jadi bedanya mungkin kalau di Singapura kan karena tidak ada RDI ya Bapak Ibu, jadi nanti uangnya Bapak Ibu akan transfer ke segregate account jadi dari Philips Securities Singapura. Nah, jadi nanti uangnya itu akan dipindahkan kalau Bapak Ibu klik Smart Park ini ke reksadana pasar uang. Kalau misalnya nanti ingin transaksi saham, nanti ada fitur untuk auto redeem, jadi reksadananya akan otomatis mencairkan. Kurang lebih itu kalau return-nya itu 1 tahunnya itu sekitar kalau Singapura 0,7, sedangkan kalau untuk US 0,8%. Rendah ya Bapak Ibu, karena kalau suku bunga di luar negeri memang cukup bukan cukup rendah lagi, memang sangat rendah gitu ya. Jadi pasar uangnya pun return-nya itu sangat rendah gitu. Kemudian Bapak Ibu juga nanti kalau misalnya mau klik ini Smart Park silakan. Lalu kalau misalnya, nah di sini juga ada beberapa yang Bapak Ibu bisa pilih. Itu ada securities borrowing dan lending. Ini untuk Untuk jika saham kita itu nanti bisa dipinjam, tapi ini juga opsional, bisa tidak diklik. Tapi ini hanya untuk saham Singapura saja. Kemudian ini yang nanti akan dijelaskan oleh Jonathan itu untuk produk CFD begitu. Nanti kalau sudah, Bapak Ibu bisa klik continue. Lalu nanti di sininya, setelah masuk, nanti Bapak Ibu masuk ke yang ini, yang sign up using online form. Begitu. Kemudian nanti apa saja yang perlu disiapkan, tadi Pak Leo juga sudah info bahwa paspor itu wajib, kemudian supporting documents itu yang menyatakan alamat tinggal Bapak Ibu saat ini. Jadi bisa KTP, kalau misalnya memang KTP Bapak Ibu, alamat di KTP sudah sesuai dengan alamat saat ini, atau misalnya kalau belum sesuai, jadi misalnya alamat surat menyuratnya berbeda, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tagihan, bisa kartu kredit atau tagihan utility bills begitu. Kemudian nanti yang perlu disiapkan lagi itu adalah yang pasti adalah tanda tangan, kemudian juga nomor dari NPWP. Jadi itu wajib juga nomor NPWP-nya. Kemudian nanti tinggal diklik saja next. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih, kalau misalnya ini others, nanti tinggal dimasukkan Indonesia, seperti itu. Nanti ditanya kalau PR, berarti kalau bukan. Nah, Bapak Ibu nanti proses-prosesnya ini nanti bisa Bapak Ibu ikuti step by step begitu ya. Kemudian nanti setelah itu nanti Bapak Ibu juga, oh ya jangan lupa nanti Bapak Ibu perlu memasukkan trading representatif. Nanti akan ditanya ini di dalam trading representatifnya. Jadi karena seperti ini Bapak Ibu di Singapura itu karena sangat banyak ya untuk trading representatif. Jadi dari Indonesia sendiri itu kita sudah ditunjuk ada tim yang khusus untuk handle. Jadi Bapak Ibu perlu input nanti adalah Q05 untuk trading representatifnya.
Begitu. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu lupa, nanti biasanya dari kami yang akan mengingatkan gitu. Jadi memang sebelum membuka akun, kalau saran kami Bapak Ibu bisa kontak dulu ke kami di Global Market Team, jadi supaya tidak ada yang terlewat seperti itu. Nah itu kalau untuk cara pembukaan akunnya nanti tinggal diikuti, kemudian kita akan coba untuk cara bertransaksi. Jadi, Bapak Ibu bisa masuk kembali ke poems.com.sg. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom question ya Bapak Ibu. Kemudian, nah nanti di sini Bapak Ibu kalau misalnya sudah membuka akun, nanti prosesnya itu kurang lebih itu sekitar 10-14 hari kerja. Kemudian kalau akunnya sudah selesai, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email. Nah nanti emailnya itu akan memuat akun Bapak Ibu, jadi nomor akun dan kemudian nanti Bapak Ibu tinggal create untuk passwordnya seperti itu. Sebentar. Nah, ini sebentar. Ini memang ada beberapa hal yang baru ya, kalau misalnya ini karena sekarang sudah ada token, jadi sudah lebih aman untuk transaksinya. Nanti Bapak Ibu, ini tampilan untuk poems.com.sg. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ingin melihat ya, jadi untuk yang pertama ini account manajemennya, yang pertama mungkin saya tunjukkan dulu untuk price-nya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membeli saham, ingin cek harga saham, kemudian di sini ada selain saham itu ada CFD, ada ETF, kemudian ada produk unit trust, bonds, nah itu bisa dicek di sini. Misalnya Bapak Ibu mau cek harga saham Singtel misalnya ya. Kalau misalnya ini nanti bisa langsung diklik di sini Singtel. Oke, nah nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini kemudian nanti masukkan yang ini yang EQ, jadi yang equity. Kalau yang di sini itu CFD, jadi nanti berbeda, nanti Jonathan akan jelaskan. Kalau yang sahamnya itu adalah yang EQ atau equity. Nanti sudah. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertransaksi, nanti tinggal diklik kanan, kemudian nanti bisa melihat Bapak Ibu bisa langsung, double klik ini untuk melakukan transaksi. Jadi harganya, kemudian juga misalnya, hari ini ada penurunan 0,47%, kemudian nanti ordernya bisa dipasang di sini. Jadi mau buy atau mau sell. Untuk short sendiri, Bapak Ibu itu hanya berlaku untuk mereka yang warga negara Singapura. Jadi kalau kita sebagai foreigner itu tidak bisa melakukan short sell. Jadi kita hanya bisa actionnya adalah buy atau sell begitu. Nanti tinggal di-input ordernya, nanti bisa dengan limit order, dimasukkan kuantitinya. Kalau misalnya mau belinya 1 lot berarti inputnya 100 seperti ini. Kemudian nanti tinggal di-input passwordnya dan diklik buy seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingin membaca ini mengenai analitik atau fundamental mengenai suatu saham, itu Bapak Ibu bisa klik kanan lalu klik Stock Analytics seperti itu. Jadi ini contohnya. Ini misalnya untuk Singtel, jadi ada data fundamentalnya di sini, kemudian data laporan keuangannya dan juga secara rekomendasi dari analis itu lengkap sudah tersedia datanya termasuk dengan news yang terkait dengan perusahaan. Begitu.
Kalau Bapak Ibu misalnya ingin cari yang US market, misalnya di New York Stock Exchange, oke. Ini misalnya Bapak Ibu mau cari saham Amazon. Nah, ini. Nanti tinggal Bapak Ibu klik kanan, kemudian di Stock Analytics. Seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu baca. Lalu ini tadi untuk price. Nah ini yang untuk misalnya nanti produk ETF atau misalnya Bapak Ibu mau belinya reksadana, itu nanti bisa dicek di sini. Reksadana apa yang kami jual nanti bisa berdasarkan nama fund manajernya, kemudian juga bisa berdasarkan geografinya ya karena ini global. Jadi itu Bapak Ibu bisa beli cukup banyak reksadana yang tersedia di sini. Begitu. Kemudian untuk ini, Bapak Ibu mungkin terkait akunnya, saya informasikan. Jadi seperti ini. Di bagian account management ini nantinya akan ada online form. Jadi online form ini isinya apa aja Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau tarik dana, itu nanti akan ada di sini. Jadi untuk tarik dana itu nanti Bapak Ibu tinggal input berapa yang Bapak Ibu mau tarik, kemudian diinput jumlahnya dan juga nanti untuk prosesnya sendiri itu kalau Bapak Ibu di Indonesia menggunakan bank di Indonesia, nantinya akan menggunakan namanya telegraphic transfer yang ini. Oke, yang telegraphic transfer. Tapi kalau Bapak Ibu punya rekening bank Singapura itu akan lebih mudah. Nanti Bapak Ibu bisa di prosesnya itu dengan quick check dan juga tidak ada biaya. Begitu. Kalau telegraphic transfer nanti ada biaya itu sekitar 25 sampai 30 US dollar begitu untuk biaya transfer ke Indonesia. Lalu seperti tadi saya sampaikan ini ada currency conversion, itu kalau misalnya tadi Bapak Ibu transfer misalnya dalam mata uang US dollar, kemudian mau transaksi market Singapura atau mau transaksi market Hong Kong. Nah, kalau seperti itu nanti Bapak Ibu tinggal klik. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan transaksi, nanti Bapak Ibu bisa langsung masukkan berapa yang Bapak Ibu mau lakukan conversionnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mata uangnya US dollar, kemudian nanti mau diubah ke Singapura dolar, nah ini Bapak Ibu bisa langsung klik, itu diprosesnya 1 hari, seperti itu. Kemudian di sini ada juga ini yang penting juga kalau Bapak Ibu nanti akan bertransaksi market US, ini nanti perlu untuk mengisi yang namanya US Tax Forms, itu adalah W8 band form. Jadi ini untuk mendeklar bahwa kita adalah non-US citizen. Nah ini bisa diisi secara online Bapak Ibu dan wajib diisi kalau Bapak Ibu ingin bertransaksi US market, begitu. Seperti itu Bapak Ibu, kemudian di sini juga seperti biasa ya, seperti pada umumnya platform untuk online trading, itu tersedia juga untuk Bapak Ibu kalau mau membaca news, market news research begitu ya, kalau mau baca equity reports-nya itu ada di sini, kemudian juga charting, seperti itu, dan ini ada rekomendasi juga nanti secara fundamental, secara teknikal, ini nanti Bapak Ibu bisa cek semuanya, begitu. Kemudian mungkin yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, untuk live price sendiri, Bapak Ibu live price itu akan diberikan free, itu untuk beberapa market. Yang pasti Singapore market itu free, kemudian yang free juga di sini adalah Bursa Malaysia, kemudian Bursa Thailand, dan juga di sini bursa US Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk US marketnya nanti bisa dapat live price itu nanti tinggal mengisi saja untuk di bagian tab rewards begitu. Jadi nanti tinggal di update. Jadi ini biasanya 6 bulan sekali diminta untuk mengisi ini, nanti Bapak Ibu tinggal pilih yang non-pro, jadi yang non-profesional. Jadi nanti akan diberikan secara free begitu. Baik, mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saja, Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang ingin diketahui lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa langsung chat ke kami atau langsung disampaikan di kolom question. Pak Leo, sudah siap Pak Leo? Kita masuk ke sesi tanya jawab.
Ya, boleh silakan. Ya, baik. Bapak Ibu, nanti untuk materinya, nah ini ada pertanyaan ya terkait materi. Jadi untuk videonya akan kami share ke Bapak Ibu itu dalam kurun waktu kurang lebih 3 jam setelah kegiatan ini berakhir. Jadi nanti videonya akan dikirimkan secara otomatis, Bapak Ibu. Jadi mungkin dari Pak Leo ada yang ingin dijawab, Pak Leo silakan. Untuk pertanyaannya boleh dibantu share? Oh iya, baik sebentar. Jadi pertanyaan yang pertama tadi Pak Leo ini dari Ibu Salsa Erwina. Pak Leo Oh iya, itu yang menanyakan untuk rate-nya tadi ya. iya betul yang ditanyakan tentang rate. Oke, kalau untuk rate, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Marta bahwa Ibu dan Bapak bisa cek langsung di menu account management, kemudian di online form, di situ ada currency conversion. Nah, di sana Ibu bisa cek untuk detailnya rate-nya saat itu yang berlaku berapa. Jadi Bapak Ibu tidak dalam kondisi tidak tahu rate-nya berapa, tapi Bapak Ibu bisa akses langsung nilainya berapa pada saat itu. Nah, pertanyaan selanjutnya mengenai transfer menggunakan third party. Jadi kalau untuk third party transfer, kita bisa saja sebenarnya menerima, cuma kita nggak rekomen, karena dalam arti begini, kalau ternyata third party-nya ini nggak bisa, ya kita tanda kutip misalnya kena alert kita dan kita harus verifikasi dan ternyata tidak bisa diverifikasi, maka bisa jadi dananya tidak masuk tapi justru akan dikembalikan begitu. Nah, kalau Bapak Ibu memang butuh cepat, kemudian Bapak Ibu kejar momentum, kita nggak sarankan sih pakai third party karena kita takutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Itu yang Yang di pasti ya. yang pasti ketika dananya transfer balik ke Indonesia itu harus nama sendiri, tidak bisa third party lagi. Begitu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah mengenai charge-nya, mengenai apakah currency dan komisi untuk Philip. Nah, currency kita sebenarnya nggak charge. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya dananya dalam bentuk mata uang asing yang Bapak Ibu ingin transaksikan, katakan misalnya Bapak Ibu sudah planning mau masuk ke market US. Nah, Bapak Ibu bisa transfer langsung dari Indo itu US dollar, jadi nggak perlu konversi di kita. Jadi nggak ada biaya currency seperti itu. Kalau komisi, ya memang ada commission untuk tiap transaksinya seperti itu. Mungkin seperti itu saja dulu untuk responnya, Marta. Baik, baik Pak Leo, terima kasih untuk jawabannya. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Jadi sejauh ini memang pertanyaannya belum banyak yang masuk. Bapak Ibu, apabila nanti ada yang tanya, oh ya Pak Leo, mungkin boleh di-share untuk informasi kontak global marketnya Pak Leo. Boleh sebentar saya pindahkan. Oke. Untuk global market kita bisa dihubungi di nomor 081125690009. Ini untuk pertanyaan bisa melalui WA, WA bisa voice ataupun message seperti itu. Nah, untuk email Bapak Ibu bisa langsung melakukan koresponden dengan kita melalui globalmarket@philip.co.id. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti di akhir kegiatan kami juga sudah memberikan untuk kuesioner ke Bapak Ibu. Nanti apabila Bapak Ibu memang tertarik untuk join atau misalnya ingin bertanya-tanya tentang global market, nanti Bapak Ibu bisa input langsung untuk kontak yang bisa kami hubungi, baik email ataupun nomor handphone Bapak Ibu. Jadi nanti kalau berkenan kami akan menghubungi Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti bisa dimasukkan di bagian di kuesioner di akhir kegiatan seperti itu. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan terkait untuk pembukaan akun ataupun tentang produk untuk global market sebelum kita masuk ke bagian CFD? Baik, sebentar Pak Leo, ini ada pertanyaan. Jadi ini pertanyaan dari Pak Felix Pandika. Pak Leo, mungkin saya saya bacakan aja Pak Leo. Boleh, boleh. Iya, jadi pertanyaan dari Pak Felix Pandika ini mau memastikan untuk fee penarikannya 15 dolar sampai 30 dolar per transaksi. Ini berarti sekitar 250.000 per penarikan ya.
Mungkin bisa diperjelas lagi untuk penarikan ini, penarikan Mungkin mengenai apa nih? maksudnya Tarik withdraw dananya? withdraw dana ya, Pak? Withdraw dana. Oh, oke. Kalau withdraw dana sebenarnya, kembali ke masing-masing banknya. Jadi kita, terus terang tidak bisa memastikan biayanya berapa, itu, tergantung dari banknya. Katakan kalau untuk transfernya dari Indo ke Singapura, dari Indonya Bapak menggunakan bank apa, nah biayanya itu dari bank tersebut, begitu. Begitu juga sebaliknya ketika Bapak Ibu transfer balik atau withdraw dari, Singapura ke Indonesia, biayanya ditentukan oleh, bank yang Bapak Ibu pergunakan. Jadi kita tidak bisa memastikan, tapi berdasarkan histori yang pernah kita, konfirmasi dengan klien, itu rata-rata di 25 sampai dengan $35 per transaksinya, seperti itu. Iya, betul. Jadi memang sekitar segitu, Pak. Jadi kecuali memang memiliki rekening bank di Singapura ya, Pak Leo. Nah, kalau itu Iya, memang betul. biayanya gratis. Begitu. Kemudian, Pak Leo, ini Pak ada pertanyaan dari Pak, Stefanus, ini yang menanyakan tentang bagaimana cara membeli untuk, pre-IPO. Apakah, Pak Leo ada informasi terkait ini? Oh, oke. Iya, IPO atau pre-IPO ini memang banyak jadi pertanyaan karena memang banyak orang yang ingin, ambil momentumnya di awal gitu ya. Nah, untuk global market ini, kita, lebih fokus ke secondary. Khusus untuk IPO atau pre-IPO, kita hanya, provide untuk, market Hong Kong, seperti itu. Jadi kalau untuk Hong Kong, Bapak Ibu nanti bisa, scroll ataupun, drop down menunya tadi yang, Market sudah sampaikan, ada market-market-nya, di situ ada market, pre-IPO untuk Hong Kong, seperti itu. Jadi hanya khusus untuk Hong Kong saja, begitu. Iya, baik. Terima kasih, Pak Leo. Kemudian, iya, oh ya, jadi yang Pak Stefanus tanyakan kebetulan ini sahamnya untuk Hong Kong market, Pak. Jadi memang tersedia ya, Pak Leo, untuk yang Hong Kong market ya, untuk pre-IPO-nya. Betul betul. Mungkin, Iya. Bapak ini ya, untuk yang, N Finansial itu ya, Pak? Iya, betul. Iya, ini pertanyaannya betul, Pak Leo, yang Iya, untuk N lagi Finansial. tunggu-tunggu tuh kayaknya Mhm, pre-IPO-nya. iya. Silakan Baik. nanti, Pak Stefanus, nanti kalau misalnya mau bertanya-tanya lagi, lebih banyak, mungkin lebih detail, nanti bisa langsung menghubungi ke Global Market, Pak Stefanus. Kemudian, Pak Leo, ini pertanyaan dari Pak Felix Pandika yang menanyakan kalau misalnya investnya di market Jepang, apakah transaksinya melalui bank di Singapura juga? Oke, kalau untuk, untuk trading atau invest di market Jepang, sebenarnya, banknya tetap di Singapura gitu, karena memang platform kita ini, di, pool-nya untuk global market ini di Singapura. Jadi, dana Bapak atau Ibu transfer dari Indonesia ke Singapura, nah dari sana mau mau invest ataupun trading di, bursa manapun, itu, banknya tetap di Singapura, begitu. Iya, seperti itu ya Pak Felix Pandika. Semoga, bisa menjelaskan. Jadi memang untuk transfernya ini tetap semuanya ke bank Singapura, cuman memang mata uangnya nanti, berbeda-beda dan banknya berbeda-beda, tapi semuanya, bank di Singapura, begitu. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu sekitar 4 menit. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, ini kita akan break dulu sebentar, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, kita akan break, ini untuk, sholat maghrib. Jadi kita akan kembali lagi di jam 6.05, Bapak Ibu, nanti, untuk membahas tentang produk, CFD. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya bayangan atau mungkin pernah dengar tentang produk CFD, nantinya akan lebih dijelaskan lagi Bapak Ibu dari Philips Securities, Singapura untuk, produk CFD. Kita akan kembali di jam, 6.05 ya Bapak Ibu, kita akan break dulu untuk sholat maghrib. Terima kasih Bapak Ibu dan sampai jumpa lagi nanti.
Baik, Bapak Ibu, sudah jam 6:05, jadi kembali lagi Bapak Ibu di kegiatan Start Trading in Global Market with Phillip Capital dan Introduction to CFD. Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan lagi, jadi karena tadi sudah break, energinya pasti sudah terkumpul lagi ya Bapak Ibu, jadi 1 jam ke depan ini Bapak Ibu akan diperkenalkan dengan produk CFD yang layarnya sudah bisa Bapak Ibu lihat. Jadi yang akan membawakan materi, nanti ada Jonathan dan juga Gekhan dari TQ Team, jadi dari Phillip Securities Pte Limited atau biasanya kami menyebutnya Phillip Securities Singapura. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan nanti jangan silakan disampaikan di kolom question. Jadi kita nanti akan membahas Bapak Ibu apa sih itu CFD, kemudian keunggulannya apa dan juga produk-produk apa aja yang bisa Bapak Ibu transaksikan lewat CFD ini. Jadi ini sangat menarik Bapak Ibu, jadi jangan sampai Bapak Ibu ketinggalan. Saya panggil dulu untuk Jonathan dan Gekhan. Jonathan, can you hear me? Hai Jonathan. Sebentar. Hai Jonathan. Oke, baik Bapak Ibu, sebentar. Mohon maaf untuk ya, baik sudah. Hai Jonathan. Hai Jonathan, can you hear me? Testing. Tes. Hai Jonathan. Yes, sudah di-unmute? Testing. Baik, mohon maaf sebentar Bapak Ibu, kami coba cek untuk jaringannya dulu. Halo, Marta. Oke, sudah terdengar Jonathan, silakan. Yes. Okay, hi guys. Real sorry for the disturbance. Firstly, my name is Jonathan Wijaya. So, as you see my name, I was actually from Indonesia as well. So I was working in Singapore. I am working in Singapore as a dealer for the CFD products and as well for the global markets product as well. So with me, there's a Kehan as well. He's also the same. He is my colleague, and he's working as a dealer as well in the CFD and global markets. So today's presentation is more into the introduction of CFD. So it's going to be more on the platform education as well. What I'm going to bring to you is that I'm going to bring to you to understand the CFD products. We have many different products like commodities, indexes, golds, and many else. And basically, after that, we're going to do a live demo, and that's basically it. All right. So we're going to go to our presentation now. For the disclaimer, so CFD is a very risky product, and you should seek an advisor before you actually start, opening trading into CFDs, because CFDs are really risky products. That's the first thing. And what are we gonna discussing today is understanding what is CFD and as well as Forex CFD, which is the foreign exchange. All right. So CFD is a derivative product. So it's a contractual agreement. If you see here, it's a contractual agreement between two parties, which is you, the client, and the brokerage house, which is Phillip Securities. And the contractual agreement, meaning behind, is that you actually never own the underlying assets. So CFD is a contractual agreement between you and the brokerage houses, which is Phillip Securities, with you without owning the underlying assets. So it's just a contract between you and the brokerage house. All right. So
Philips CFD markets, you trade across markets using one trading account, and it is a tool for diversifications and hedging. So we have a lot. You can diversify into different markets, such as from Singapore, US, as well as Indonesia and China as well. We have many different markets that we could go into. All right. The type of CFD we have is equity CFD, CFD DMA, World Indices CFD, which is, for example, SP 500s, NASDAQs. We have commodities as well. Right now we have gold and silver. Soon, I think next year, we're gonna have palm oil as well. And the next one is Forex CFD, which is foreign currency for the CFD. All right, so the function of CFDs is three things, basically. It's a leverage product, meaning behind that if you, for example, if you have 1,000, you can actually leverage 10 times, for example, to 10,000 to buy the shares. So you can buy 10,000 worth of shares. And secondly is for shorting. So shorting, meaning behind, is that unlike global markets products, whereby you can only buy the shares, for CFD products, you can actually short the share, meaning behind you are doing a short selling. And the moment that the price of that share goes down, you could potentially earn within the price movement of the markets. And it's also for the hedging. Hedging meaning it's as a insurance as well as your for the investment purpose, which I will discuss later on. All right. So let's go to leverage. So CFD traded on margin. If you while using a smaller initial deposit, you could actually leverage. If you see in this picture, if you buy an Apple share, for example, 10 Apple share with 10 Apple share, which is during that time the price was 362.7, around 362.7. You are using 3,600. Meaning behind you buy 3,600 worth of shares, but the margin requirements is 10%. So you should, meaning behind the money that you use is only $360 US, or should I say it's a 502 Singapore dollars. All right. So that's it for CFD. It's a leverage product, meaning behind if you buy 3,600 worth of contracts, you only need to provide 360 in order to open this contract. All right. So for the calculation of your profits, for example, if you long 10,000 shares of stock A at $2, if the stock A rises to 2.1 here, so your profit is going to be calculated as 2 minus 2.1 times 10,000. So you could potentially earn 1,000. All right. So another example, if you, for example, if you long the share, 10,000 shares of stock A at a price of $2, which is and then the selling price. I mean, when the market goes down and it is at 1.9, and you decided to close the contract, so you incur a loss as well. So 2 minus 1.9 times 10,000. So you're having a loss of minus 1,000. So that's how CFD works. It's basically a very leveraged product. All right, for shorting, it's the same thing, very similar with long. So basically you short the markets. So 10,000 stock A at $2, and the price falls. All right, the price falls to 1.9, and you, because the price falls and because you choose to short selling the markets, so you gain a profit when the market goes down. All right, so it's 2.19
times 10,000. So it's become 1,000. You profit $1,000. All right, so the difference of stocks and CFDs, as I said before, stock is a global markets product, and you can only one directional, which you can only buy the shares, meaning behind you long the shares, and once you feel you want to get out, you can sell your shares anytime. On CFD itself, it's really bidirectional. So you can either long it, which is you buy the shares, or you can actually short selling it, which is you hope the markets to goes down in order to gain the profits. All right, so for hedging, CFD is also for hedging, so it's also for insurance to hedge against the negative events, and for investments as well, against the adverse price movement. For investment, meaning you can actually do the doing the short. For insurance, for example, if you long a position in global markets, so for example in the stocks, all right, in the stocks, not CFD. So for example, in the stocks, you have probably different kind of shares, like maybe Apple's or Facebook in your stocks account. You can use CFD as a hedge to reduce the adverse market conditions. So the example is that maybe during the COVID situation, it was like maybe Apple was trading at a very good amount of during that time, I believe it was 200 plus before it was splitting, right? Right now, if you see the Apple share, it was like 100 plus. It was because of the splitting 1 to 4. And for example, 200 plus, you have a long position in the stocks at 200 plus. And then during the COVID situation, we all knew that it drops down to around 100 plus, I think 150, 140 there. And then you could actually use the CFD to short the markets, to short the Apple, and then you could potentially reduce the impact of the the recession during the COVID situation last time. So it's a hedge against any financial impact. All right, so we're gonna do a bit kind of live demo into how to use the CFD to do a trade in a CFD. So let me go to the website first. All right, to start trading in CFD, firstly, you must go to the prices, LP1. For global markets, you should go into the stocks to buy the underlying stocks, underlying shares. And for CFD products, you should click on the CFD button over here. And you can choose different kind of markets that you wanted to. So you can choose NASDAQ, you can choose anything like Bursa, which is Malaysian. You could choose Hong Kong, and as well as a Chinese market as well. So that's how the point. I mean, our platform works. So let's go to the US markets because it's more interesting. So let me just go to the AMD. So to long the share, you just click on the buy the share, and you put your limit price, for example, 79, and you put your quantities. Okay. So for example, it's maybe 100 quantities. As you see in here, the margin requirements is 30%. So meaning behind, if you buy this amount of shares, which is worth of $7,900 US, you must provide in 30% of these $7,900 US, which is equivalent to the 3.2K SGD. So it's gonna be always in terms of Singapore dollars. All right, and the long and short finance charts is 4.5%, and for shorting, it's a 2.75%. So it's actually much cheaper to actually short
yeah, during the day, you know. All right. So that's how it works. If you actually wanted to short the positions, you could actually just press sell, and then you just key in your quantity and limit price the same way, and then you just click on it, click on the sell, and then submit for starting to trade, for doing the trade in the CFD products. All right. So the next we're gonna go to the Forex CFD. Yeah. Okay, Forex is one of the largest and most liquid in the financial markets, with an average of 5 trillions as compared to the equity markets, which is around daily trading volume, which is around 200 billion. So Forex is really large. It is the largest amongst all, even bonds, even stocks or any other kind of products. So what is Forex CFD trading? Forex refers to foreign exchange. It's where people come to trade currencies, like many other market participants, such as hedge funds or banks, or like us, retail clients. So buyers and sellers agree on certain currency exchange rate. So there's a bid and ask. So you can see the prices later on. Okay, and for Forex exchange, we have a lot of different currencies. So from almost all over the world, and we have 30 different pairs. We have more than 30 different pairs, which I will show you later on during the live demo. So to understand Forex, we must understand the pip. To understand the pip, you must actually understand what is pip. Is basically a standardized unit referring to the fourth or second decimal place. So if you see like GBP or USD, it's over to up to 5 decimal place, and a pip refers to a 0.0001 movement. Okay, so here it means fourth is because of the 1 is at the 4th decimal place over here. All right. And for like Japanese yen, it offers to 3 decimal place, which is a pip refers to 0.01. So 1 pip on a 100K contract is about 10 US dollars, and 1 pip on 10K contract is about 1 US dollars. And for our retail clients, we do a 10K contract, which is actually more manageable for the retail clients. Because if we put as a 100K contract, it will be usually much harder for retail clients to actually execute on the trade, because it's a really large. So we have a mini contract, which is 10K contract only. Okay, if you see this one, it is GBP USD. So basically the base currency is GBP and the term currency is US dollars. When we actually enter to buy or sell trade, we are referring to the base currency, and opposite transaction takes place in the terms currency. So just go into here. So if you open the position of GBP to USD, meaning behind you're buying GBP and selling the US dollars. So one of the example is here. So if the quote is GBP over USD is 1.3, meaning behind 1 GBP is equals to 1.3 US dollars. And if GBP USD is 1.425, meaning 1 GBP is equal to 1.425. So let's calculate the profits. So if you buy one mini contract is 10,000 units. All right, one mini contract is 10,000 units. So you open a 10,000 units of GBP over USD at 1.3, and when it rises to 1.45, you gain the difference between it. So 1.45 minus 1.3 times 10,000, you actually profit around 1,500. And so for example, if how about a loss then? So if you open a contract
10,000 units of GBP USD at 1.4, and after that the market goes down to 1.35, so you are having a loss. So 1.35 minus 1.4 times 10,000, so you are having a loss of $500. So that's how Forex CFD works. Okay, this is what's the platform gonna looks like later on. Later on I will show you as well. So there's a bid and ask. So this is the spread. So if you buy the shares, you should look at the ask. If you're actually shorting the shares, you should look at the bid. All right, and you can key in the quantity. As I say, the mini contract is 10,000. So you could put 1, meaning 1 times 10,000. Or for example, 2, meaning you wanted to open at 20,000 units on Euro USD if you are long. All right. To trade on the Forex CFD, there's always going to be a margin. There's something called like initial margin as well as maintenance margin. Initial margin is the amount that you need to actually open the contract. It is very similar with the stocks, the stock CFD or index CFD. So basically, for example, if the margin requirements was like maybe 5%, so if you buy 10,000 worth of that particular contract, you must provide 5% of that 10,000, 5% times 10,000 in order to open the contracts. And maintenance margin, meaning behind if you are lost, meaning if you are actually losing, if you open the contract and you lose unrealized loss, you should actually top up your money in order to remain that initial margin. So you must maintain that 5% to open the contract. Yes. All right. This is one of the most important ones. It's actually swap points. If you trade on Forex, this is something that you must actually understand, because when you hold a trade more than a day, which is past 5 a.m. Singapore time, the position gain or losses, the position you could actually gain or lose from your swap points, right? And the gain or loss is due to the interest rate differential between the currency you bought and sold. Okay, interest is earned when the currency is bought. So in the example of GBP USD, is that if you open the long contract of GBP USD, so meaning behind is that you buy GBP and you are selling on the USD. So interest is earned on the currency you bought, which is GBP, while interest is going to be paid on the currency you sold, which is US dollars. So we have our research tools in here. This is our main link to understand the swap points. And yeah, you could read it later on if you go into these websites. But overall, the swap points is because of an overnight interest rate, because you hold that positions. So you will be paid on the GBP, but you are also paying for the for selling the US dollars. All right. So why trade Forex? It's a 24 hours a day and 5 days a week. Unlike stocks, which is dependent on when the market is open. Like for example, US, Singapore time is 9:30 to 4, and yeah, and it is Forex is also 0 commissions. Forex trading, similar with stocks, CFD is a bidirectional. It is high liquidity, meaning behind you could actually buy and sell your shares pretty fast. It's a leverage product because it's a CFD, and our points platform is actually a free platform, so you can see it anytime, you can use it anytime, and you can actually trade on it.
All right. Okay. What CFD offers is what we call as a one-stop shop. This one is better. This one is much better. If I later on I'm gonna do a live demo to let you guys understand how this one-stop shop works. So let's go into another one. Okay. The all margin and profit and loss will be calculated in the respective term currency. So it's going, if for example it's a GBP USD as our example just now. So GBP is your base currency and US dollar is your term currency. So all of your profit and loss is going to be in the term currencies. The swap points are processed daily as long as you hold the positions during the day until the 5 a.m. The swap points will happen. So either you're gonna lose or gain based on the overnight interest rate of the banks that is providing their overnight interest rate. There's a 5% margin requirements. So as I say just now, if you open a 10,000 worth of contracts, you must provide 5% of that 10,000. And we have more than 30 pairs of foreign currency CFD for trading, which I will show to you in the live demos. All right, let's go to the live demo. Okay, to go into Forex CFD, it's the same thing. You should choose prices, CFD, and then you should click on this box and find FX. So we have a lot of different products here. And the best way to see, rather than this kind of outlook, you could actually press on these 4 rectangles and it will show to you just like this, which is pretty much easy to actually look at the price. All right, let's see one of the example. Let's go to one of it. Okay, let's go to US dollar, Singapore dollars, because that's the easiest one, I guess. Easiest one to see. So for example, if you want to trade, you could just click one time on it and the thing will come out. So for us, meaning behind, you are long the trade. So you could actually put your quantity over here before you actually press the ask. So for example, you could put 3, meaning behind you wanted to open 30,000 units of this contract. So this is what you're gonna see. Meaning behind the gross contract value is actually 40,000 Singapore dollars, and you could submit your order. And if you want to short sell the contract, you could actually press on the bid, and you could submit it as well. All right. No worries about this. This is just a dummy account, so it won't go through into the markets. All right. So that's actually to trade on the Forex CFD. And another one that the function for you to understand is regarding this one. If you see on this one 2.2 or 2.1 over here, it means to open this contract, you're gonna pay about this spread price, which is around $2 for USD Singapore dollars. And basically, if you click on the 4, meaning behind you're gonna pay about 4 times 2, which is 8 Singapore dollars. All right. So basically, it comes from the spread. So 10,000 times minus the bid. So 1.35741 minus of like 1.35725, and you can get the price over here. So you're gonna pay about $2 over here for opening of one contract. One contract meaning 1 times 10,000. All right.
So if you click on the 3, meaning behind, once you submit the contract, the spread fee that you're gonna pay on is around 3 times 2, which is 6 Singapore dollars. So that's how the Forex CFD works. And for the margin requirements, you could actually see if, let me see here. All right, okay. All right, so if you actually goes back into the normal view, you could actually just click trade on it, and the box will come out. This box will come out, and it will tell you as well that we have a 5% margin requirements, meaning behind you must provide around 481.2 Singapore dollars in order to open this contract. So that's how it works. If you click on the buy, it will go there. It will go back to the same box again, just like the much better viewing over here. All right, so that's it for the live demo for the Forex CFD. To open the account for the Forex CFD,